Nhận một trận thua đậm, huấn luyện viên Philippe Chuzier có 2 lần gọi tập trung các học trò, một lần để lên tinh thần. Pemain abroad Madrid siap bela timnas Indonesia. Pemain abroad Madrid Agusta resmi dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Di mana hal itu diumumkan oleh orang tua Madrid melalui unggahan di laman Instagram pribadinya pada Minggu 9 Juli. @madrid.md8 Agusta dipanggil untuk seleksi pemain timnas U17. Seleksi pemain ini untuk mengikuti Piala Dunia U17. Terang @Sydney Danko. Madrid Agusta merupakan pemain kelahiran 2006 yang saat ini memperkuat Akademi Belanda ALC 34 Alkmaar U17. Berposisi sebagai penyerang sayap, Madrid Agusta masuk bidikan timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17. Sebelumnya Madrid Agusta sempat memperkuat Asiop yang menjuarai Piala Soratin U15 2021-2022 sebelum memutuskan untuk menimba ilmu di Akademi Belanda. Orang tua Madrid sendiri berharap putranya menampilkan yang terbaik demi timnas Indonesia U17. Sementara itu pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti sendiri memang telah memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 10 Juli ini. Di mana dari 34 nama itu Bima Sakti juga memastikan memanggil 6 pemain dari luar negeri. Meski begitu, Bima Sakti belum bisa menyebutkan daftar pemain luar negeri yang datang. Di mana juru taktik asal Balikpapan Kalimantan Timur itu mengatakan 6 pemain tersebut merupakan daftar yang dikirimkan oleh diaspora. Lebih lanjut lagi, Bima Sakti memang belum bisa memanggil banyak pemain di luar negeri ke timnas U17 Indonesia. Sebab pemain-pemain itu harus menempuh perjalanan jauh dari klubnya saat ini. Deretan negara yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Pertama, timnas Bolivia. Timnas Indonesia sendiri sempat nyaris melawan Bolivia di FIFA Matchday Maret 2023. Namun Bolivia kala itu lebih memilih melawan negara lain. Tentunya penawaran ulang bisa dilakukan oleh PSSI. Secara kualitas, Bolivia berada di peringkat 100 besar. Kedua, timnas Tajikistan. Tajikistan juga pernah dijadwalkan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023. Namun negara tersebut lebih memilih melawan Uni Emirat Arab dan juga Kuwait. Tajikistan sendiri kini menempati peringkat 109 dunia karena timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, maka melawan dari ALC bisa menjadi persiapan yang baik. Ketiga, timnas Kenya. Selain Tajikistan dan Bolivia, tim asal Afrika yakni Kenya juga pernah diisukan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Maret 2023 lalu. Namun negara tersebut memilih tak menerima undangan dari FIFA untuk bertanding. Beredar kabar bahwa peringkat 105 FIFA itu menolak tawaran bertanding melawan skuad Garuda karena posisi ranking skuad Garuda yang terlalu jauh. Tentunya akan sangat menarik jika PSSI kembali mengajak bertanding dan Kenya menerimanya. Keempat, timnas Malaysia. Sebelumnya Ketum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan sulit mengagendakan laga lawan Malaysia di FIFA Matchday September ini. Alasannya menurut Erick, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sudah menetapkan lawan mereka di September mendatang. Akan tetapi pihak FAM sendiri membantah kabar tersebut dan sejauh ini baru China yang pasti. Sehingga masih ada peluang satu slot lagi bisa mempertemukan timnas Indonesia versus Malaysia. Pelatih timnas Vietnam iri dengan pemain abroad timnas Indonesia yang bersinar. Pelatih timnas Vietnam Philippe Trouzier iri dengan pemain abroad timnas Indonesia yang sukses dan pusing melihat dua anak asuhnya yang mandul di luar negeri. Pertanyaan ini pun timbul seiring penampilan dua striker abroad timnas Vietnam kurang gacor di klubnya masing-masing. Dua striker The Golden Star bermain di luar negeri, itu adalah Nguyen Van Tuan di Seoul Elan di Liga 2 Korea Selatan dan Nguyen Chong Puang di Yokohama FC Liga 1 Jepang. Keduanya sama-sama tampil kurang menjanjikan dalam urusan mencetak gol.
Di mana mengutip dari laman Transfer Market, Nguyen Van Tuan telah tampil dalam 9 laga selama 388 menit untuk Seoul Elan di Liga 2 Korea Selatan. Namun hingga pekan ke-19, bomber berusia 27 tahun ini masih mandul alias sama sekali belum mencetak gol. Bahkan pada laga terakhir Seoul Elan kontra klub Asnawi Magwalam Jeonnam Dragons pada 3 Juli, Nguyen Van Tuan tidak dimainkan. Bahkan striker abroad timnas Vietnam ini tak masuk dalam daftar susunan pemain. Di sisi lain, track record mentereng ditunjukkan oleh Kapten Timnas Indonesia Asnawi Magwalam yang masuk dalam daftar pemain Jeonnam Dragons meski tak dimainkan. Sejauh ini pemain abroad Timnas Indonesia itu telah mencetak 2 assist dari 11 laga meski bermain sebagai bek kanan untuk Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea Selatan. Hal ini pun ikut menjadi sorotan media Korea, yakni YouSees, yang juga menyoroti penampilan bintang timnas Vietnam, Nguyen Van Tuan. Pemain Vietnam ini disebut sebagai pemain yang populer di Vietnam dan hanya numpang tenar di Korea Selatan. Tentunya sangat jelas betapa bedanya kondisi pemain abroad timnas Vietnam dengan yang dimiliki oleh timnas Indonesia.